Baik teman-teman sekalian, kita akan memulaikan webinar kita pada hari ini. Diharapkan kepada teman-teman sekalian kesediaannya untuk menyalakan kameranya selama webinar ini terlaksana. Baik, selamat datang di dalam webinar pengembangan sumber daya air dengan tema air untuk masa depan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya yang akan membawakan webinar ini. Perkenalkan, nama saya Oliver Damian Zenrate. Yang kedua ada teman saya Farah Aulia sebagai pembicara satu dengan topik materi yang akan dibawakan adalah ketersediaan air. Lalu selanjutnya adalah teman saya Mikael Tagalung sebagai pembicara kedua dengan topik upaya pemanfaatan dan pengelolaan air. Webinar ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada teman-teman semua tentang pentingnya pengelolaan air untuk menjaga ketersediaan air tetap ada di bumi kita ini. Karena seperti yang kita ketahui, air merupakan sumber kehidupan yang penting bagi kita semua. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung mulaikan webinar kita dengan pembahasan pertama tentang ketersediaan air. Kepada Saudari Farah Aulia sebagai pembicara pertama, dipersilakan untuk menyampaikan paparan materinya. Persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Oli. Sebentar ya, saya ingin share screen terlebih dahulu. Apakah share screen saya sudah kelihatan? Kelihatan, Farah. Sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore untuk abang-abang, kakak-kakak, dan teman-teman sekalian. Saya Farah Aulia Agustina. Di sini akan membawakan materi mengenai ketersediaan air. Berbicara mengenai air, seperti yang kita ketahui, air menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup yang ada di bumi. Kita, manusia, masih bisa bertahan hidup berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan hanya dengan persediaan makanan yang sedikit. Tetapi dengan tidak adanya persediaan air atau pasokan air gitu, jangan harap kita bisa bertahan hidup lebih lama. Meskipun planet bumi yang kita huni ini sebagian besar terdiri dari air, tetapi hanya 3% saja yang berupa air tawar. Sisanya adalah air asin. Nah, dari 3% air tawar tadi, menurut penelitian yang dilakukan oleh US Geological Survey menunjukkan bahwa lebih dari 68% air tawar tersimpan di kawasan glasier dan pegunungan es. 30% lainnya tersimpan menjadi air tanah. Dan hanya 0,3% saja yang menjadi air permukaan. Air merupakan sumber daya terbarukan yang melalui suatu proses siklus yang dinamakan dengan siklus air atau siklus hidrologi. Ketika air yang ada di permukaan bumi ini naik, menguap ke atmosfer, dan kemudian akan melekat satu sama lain, terus menggumpal, kemudian membentuk awan, yang nantinya akan jatuh sebagai hujan. Hujan yang turun ke tanah ini, beberapa ada yang diserap oleh tanah, oleh pori-pori tanah, kemudian mengalir melalui celah-celah batuan kecil, melalui celah-celah batuan yang kemudian akan disimpan menjadi air tanah. Selebihnya akan mengalami runoff, yang akan mengalir kembali ke sumber air seperti sungai atau danau untuk mengalami proses
mengalami proses siklus air selanjutnya, siklus air kembali. Seperti yang kita ketahui, air permukaan itu berupa sungai, danau, rawa-rawa, waduk, dan lainnya. Untuk air tanah sendiri, dia berada di bawah permukaan tanah. Tepatnya berada di lapisan batuan yang bersifat jenuh air, atau biasa disebut dengan aquifer. Kalau teman-teman pernah mendengar, pasti pernah lah ya, istilah mata air atau bahkan pernah lihat langsung gitu. Nah, mata air ini merupakan air tanah yang menyembul keluar, yang memancar keluar dari dalam tanah. Biasanya diakibatkan oleh proses alamiah dari alam itu sendiri. Contohnya karena terbatasnya aquifer atau terpotongnya jalur air yang ada di dalam tanah itu. Bisa jadi karena ketinggian permukaan air tanah berada di elevasi atau berada di ketinggian yang lebih tinggi dari tempat keluarnya air itu tadi. Nah, selanjutnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketersediaan air bersih. Yang pertama ada iklim. Iklim sangat mempengaruhi ketersediaan air bersih di suatu daerah. Daerah yang memiliki curah hujan rendah akan seringkali mengalami kekurangan air. Terlebih lagi jika terjadi musim kemarau, maka sumber-sumber air seperti sungai atau sumur akan banyak mengalami kekeringan. Selanjutnya overpopulasi. Ketika terjadi peningkatan jumlah populasi, maka kebutuhan akan air juga akan ikut bertambah. Terlebih lagi terjadi di perkotaan yang berada jauh dari sumber air permukaan, maka otomatis mereka akan mengambil air yang ada di dalam tanah. Pengambilan air di dalam tanah ini biasa disebut juga dengan abstraksi. Ketika abstraksi dilakukan secara besar-besaran, diambil air yang ada di dalam tanah tadi, diambil secara berlebihan, maka akan berdampak pada air tanah yang berkurang. Kemudian air tanah yang masuk belum tentu bisa menggantikan air tanah yang diambil secara berlebihan tadi. Nah, selain itu, abstraksi dari air tanah ini juga akan menyebabkan tanah tersebut akan menjadi kosong dan akhirnya terjadilah penurunan tanah. Selanjutnya ada polusi. Air yang awalnya bersih akan menjadi kotor, akan menjadi tercemar akibat dari zat-zat berbahaya yang dibawa oleh polusi tadi. Polusi tadi bisa berupa sampah, limbah rumah tangga ataupun limbah industri. Kemudian jarak. Banyak daerah-daerah terpencil yang memiliki akses jalan kurang memadai. Masih kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Misalnya jalan yang jauh dari sumber air dan diperparah dengan jalan yang rusak, itu menjadi suatu tantangan besar bagi masyarakat di daerah-daerah tersebut untuk mendapatkan pasokan air. Kemudian ada boros air, perilaku boros air. Penggunaan air secara berlebihan dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan kelangkaan air di masa yang akan datang. Ya, tanpa kita sadari lah, atau bahkan malah sadar nih ya, kita pasti pernah membuang-buang air, boros air gitu kan. Kayak misalnya lupa menutup keran ketika selesai digunakan. Padahal kita tahu banyak daerah-daerah di luar sana yang masih sulit akan kebutuhan air bersih tadi. Jadi, ayo sama-sama kita ubah kebiasaan boros air tadi, perilaku buang-buang air tadi yang selama ini tanpa sadar kita lakukan.
Bisa dimulai dari matikan keran ketika sudah selesai digunakan, atau dengan memanfaatkan kembali air yang sudah selesai, yang sudah digunakan. Seperti contohnya air cucian, bekas cucian beras gitu. Itu jangan dibuang, lebih baik jangan dibuang. Bisa kita gunakan untuk menyiram tanaman, atau air bekas cucian jadi penggunaan air bersihnya itu hanya sekali pakai saja pada saat pembilasan tadi. Seperti itu. Atau bisa juga dengan menampung air hujan. Jadi sayang kalau misalnya air hujan yang jatuh itu terbuang sia-sia begitu saja. Padahal banyak hal yang bisa kita lakukan dari menampung air hujan itu, seperti mencuci sepeda, kereta atau mobil, atau menyiram tanaman tadi bisa juga pakai air hujan yang sudah ditampung tadi gitu. Daripada harus mengambil air keran yang dari dalam rumah, dari dalam bak gitu kan. Bisa hemat air, bisa juga hemat pengeluaran biaya air. Nah, seperti yang dikatakan oleh Audrey Hepburn, seorang aktris dan pegiat kemanusiaan asal Inggris, water is life and clean water means health. Kehidupan ada apabila tersedia air. Sebagai sumber kehidupan, air menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas apapun yang kita lakukan. Mau itu aktivitas pribadi, aktivitas rumah tangga, ataupun aktivitas industri. Pasti bakalan memerlukan air. Gitu. Dan juga air yang layak untuk digunakan, yang layak untuk dikonsumsi, memiliki syarat yang jernih, harus jernih, bening, tidak boleh berbau, tidak ada warna, dan terbebas dari zat-zat berbahaya. Maka dari itu, sumber-sumber air seperti sungai, seperti danau, waduk, atau rawa-rawa tadi, harus kita jaga, harus kita lestarikan. Jangan sampai sungai, danau, rawa-rawa tadi berubah menjadi tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan limbah. Begitu juga dengan air yang ada di dalam tanah. Boleh diambil, tapi jangan secara berlebihan. Gitu. Karena hal ini bisa menyebabkan berkurangnya pasokan air yang ada di dalam tanah. Jangan juga sekali-sekali kita abai dalam permasalahan ini. Memang dampaknya saat ini belum kita rasakan. Tapi di masa yang akan datang, anak cucu kita dan generasi-generasi kita, generasi selanjutnya yang akan merasakan dampak, yang akan terkena dampaknya. Karena air bakal selalu kita butuhkan saat ini ataupun di masa yang akan datang. Jadi demi masa depan dan kelangsungan generasi penerus kita nanti, kita semua tanpa terkecuali memiliki peran penting dalam mengupayakan sumber-sumber air tetap bersih, tetap terjaga, dan tetap lestari. Mungkin segitu saja penyampaian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas paparan materi dari saudari Farah Aulia. Berdasarkan materi yang telah disampaikan saudari Aulia tadi, bisa kita mengetahui bahwa ada beberapa faktor penyebab berkurangnya ketersediaan air bersih, yaitu seperti iklim, pertanian, polusi, overpopulasi, dan boros air. Izin teman-teman, berhubung Zoom-nya sebentar lagi akan mati. Bila Zoom-nya mati, saya akan meminta kesediaan teman-teman untuk masuk kembali ke link ini. Baik, selanjutnya kita akan
mendengarkan paparan materi dari pembicara kedua, yaitu Saudara Mikael Utagalung, dengan topik materi upaya pemanfaatan dan pengelolaan air. Kepada Saudara Mikael Utagalung, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih moderator. Sebelumnya saya izin share screen. Sebelum apakah layar saya sudah terlihat? Ya, sudah.